11. Perhatikan ayat Al-Quran berikut dengan seksama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Geografi Minang. Oke, kita akan membahas kembali soal KSM Geografi Terintegrasi Kabupaten Kota tahun kemarin, tahun 2022, untuk persiapan ujian KSM 2023 yang katanya diundur ya ujiannya. Nah, soal nomor 11 sampai 15. Oke, kita langsung ke soal nomor 11. Perhatikan ayat Al-Quran berikut dengan seksama. Kita ujungnya aja nih, baldatun tayyibatun warabun ghafur katanya ya. Ayat Al-Quran tersebut menggambarkan bagaimana pembentukan kota dan perencanaannya yang berguna pada perkembangan dalam bahan mensejahterakan masyarakat kota. Kota yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah A. Yerusalem, B. Madian, C. Sabah, D. Aram. Nah, kita lihat dulu terjemahan dari ayat Al-Quran ini. Ternyata ini surat Sabah ayat 15. Yang terjemahannya adalah, sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Rob di kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi di sini untuk kaum Sabah. Jadi intinya itu adalah kota yang dimaksudnya ini adalah kota Sabah. Jawabannya C. Lalu nomor 12, di bawah ini yang cocok dimasukkan ke dalam contoh dari budaya rakyat atau folk culture di kota New York adalah A. Penggunaan dialek bahasa, B. Pembelian musik rap oleh pemuda kulit putih, C. Pertunjukan seni teater Broadway, D. Memainkan musik cajun. Nah, ini sumbernya lupa dia ambil ini dari website BBC New York atau Inggris. Di sini udah diterjemahkan bahwa kota New York itu adalah pusat musim film, teater, tari, dan seni rupa penting di Amerika Serikat. Gedung pencakar langit ini mewujudkan ambisi dunia bisnis New York yang melonjak. Sisi bisnis pertunjukannya selalu dilambangkan oleh Broadway. Pertunjukan yang dimaksud di sini ini adalah teater ya. Nah, apa yang sekarang kita kenal sebagai Broadway benar-benar muncul dengan sendirinya di awal abad ke-20 ketika teater pindah ke pusat kota dari 40th Street ke Times Square di mana Broadway melintasi jalan ke-42. Nah, begitulah New York digambarkan. Jadi, pertunjukan seni teater itu adalah gambaran dari folk culture-nya kota New York. Dan jawabannya adalah C, pertunjukan seni teater Broadway. Lanjut soal nomor 13. Orang Bajo adalah suku pengembara lautan. Tak hanya dapat ditemukan di Sulawesi, suku Bajo juga dapat ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi serta Mindanao, Filipina. Persebaran orang-orang Bajo tersebut merupakan contoh dari perwujudan dari A. Al-Jumu'ah ayat 10, B. An-Naml ayat 88, C. An-Naba ayat 5, D. Al-Imran ayat 24. Mari kita cek masing-masing surat dan ayat ini ya. Yang pertama ada Al-Jumu'ah ayat 10 yang pengertiannya, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, inti kata kuncinya adalah bertebaran di muka bumi. Seperti suku Bajo tadi ya, sehingga ditemukan sampai Filipina karena mereka bertebaran. Lanjut, An-Naml ayat 88. Terjemahannya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, An-Naml ayat 88, kata kuncinya itu adalah gunung-gunung yang berjalan atau tentang teori lempeng. Ini bisa jadi keluar nanti di soal ya, tentang teori lempeng dimunculkannya surat An-Naml ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita bahasnya detail supaya kita juga paham nantinya contoh soal yang akan muncul. Lanjut, ada An-Naba ayat 5 yang pengertiannya kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui itu tidak ada hubungannya dengan suku Bajo. Kemudian
Ali Imran ayat 24, hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, ini juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat adalah surat Al-Jumu'ah tadi ya, ayat 10. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh hasil citra dari penginderaan jauh sepertinya ya. Berupa gambar gunung. Ya, lahan gunung. Kemudian gambar di atas menunjukkan sebuah topografi bentukan hasil dari pemrosesan menggunakan bantuan radar. Ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan keistimewaan dan penggunaan radar ini dijelaskan dalam ayat. Nah, radar ini biasanya ditaruh pada wahana dalam kalau dalam citra dalam penginderaan jauh bisa lewat satelit ya. Nah, satelit itu kan berasal dari besi ya. Nah, mari kita lihat dulu masing-masing pengertian dari opsi jawabannya. Opsi jawaban A, walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adzabum min rijzin alim. Itu terjemahannya, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab yang sangat pedih. Tentu tidak ya, ini tentang azab. Kemudian yang opsi B, B, walaqad atayna Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul jadi hadid. Yang terjemahannya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Nah, di sini kata kuncinya, kami telah melunakkan besi untuknya, sangat berhubungan sekali dengan radar tadi ya. Kemudian C, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujarzi illal kafur, yang artinya demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang yang sangat kafir. Nah, ini masih tentang azab, tidak ada hubungannya dengan SIG atau radar. Kemudian yang opsi D, surat Saba ayat 20, walaqad shaddaqa alaihim iblisu dzannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin, yang terjemahan atau artinya, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Nah, jadi opsi yang paling mendekati atau jawaban yang paling sesuai dengan ini, keistimewaan penggunaan radar ini terdapat pada B ya, tadi terjemahan B. Lanjut soal nomor 15, perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini dengan seksama. Pertanyaannya, komponen utama di dalam penginderaan jauh yang sesuai dengan penjelasan ayat di atas kaitannya dengan A, sumber tenaga, B, wahana, C, sensor, D, akuisisi data. Jadi kalau di sini, kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya tipsnya bisa langsung kalau tahu udah bahasa Arabnya ya. Allahun nurus samawati, nur ini kan cahaya. Nah, kalau cahaya itu biasanya berkaitan dengan sumber tenaga. Jadi bisa langsung jawabnya A, sumber tenaga. Tapi biar lebih jelas, kita lihat dulu pengertian atau terjemahan ayat Al-Quran ini. Itu surat An-Nur ayat 35. Tanya Allah, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Pokoknya intinya tentang cahaya ya. Berarti jawabannya yang tepat tadi adalah A, sumber tenaga. Nah, biar jelasnya kamu harus tahu komponen utama dalam penginderaan jauh itu apa-apa saja gitu. Ini dia komponen utama dalam penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga, itu bisa dari matahari ya. Kemudian atmosfer. Lalu ada objek, nanti sampai di objek ini, di muka bumi ini ada yang memantulkan, ada yang memancarkan cahaya. Yang dipantulkan ini nanti diterima oleh sensor, dan sensor akan menghasilkan data, baik itu data visual, data digital. Nah, di data visual nanti menghasilkan citra dan non citra, dan citra inilah yang nanti digunakan oleh pengguna atau user buat kepentingan dalam bidang apa aja gitu. Nah, itulah pembahasan kita nomor 11-15. Thanks for watching. Jangan lupa di-share ke teman-temannya dan persiapkan dirinya untuk ikut kompetisi sains madrasah. Dan jangan ketinggalan untuk pembahasan soal berikutnya ya, karena walaupun kita bahas soal-soal tahun kemarin, bisa jadi nanti dalam pembahasan ini
nanti keluar ayat-ayat yang kita bahas gitu. Jadi jangan lupa di subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.